Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini dibuat sebagai sumber belajar daring bagi teman-teman. Harapan pandemi ini segera berakhir agar kita dapat kembali dalam kegiatan belajar tatap muka. Kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Selamat memasuki tahun pelajaran 2021-2022. Tetap semangat. Dari kami, tim guru matematika SMK Negeri 1 Pusaka Negara. Pada pertemuan pertama di kelas 12 semester ganjil ini, materi yang akan kita pelajari adalah kaidah pencacahan. Selamat dan semangat belajar. Kaidah pencacahan atau yang disebut dengan counting rules didefinisikan sebagai suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Ada beberapa metode dalam kaidah pencacahan, yaitu aturan pengisian tempat atau filling slots, permutasi, dan kombinasi. Pertama, kita akan bahas mengenai aturan pengisian tempat atau filling slots. Pada metode aturan pengisian tempat, semua hasil yang mungkin didaftar secara manual. Dengan rumus, kejadian pertama dikali dengan kejadian selanjutnya. Aturan pengisian tempat yang tersedia dibagi menjadi 3 cara, yaitu aturan tabel, aturan diagram cabang, dan aturan perkalian terurut. Berikut contoh mengenai aturan perkalian terurut. Kita ambil contoh dari cara aturan perkalian terurut. Tentukanlah banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 6, dan 7 jika angka-angkanya tidak boleh muncul berulang, dan yang kedua, angka-angkanya boleh muncul berulang. Maka jawabannya, jika disusun 3 angka, 3, 4, 5, 6, dan 7, yang angka-angkanya tidak boleh muncul berulang, maka kolom pertama diisi 5 angka. Kemudian, kolom kedua diisi 4 angka, karena yang satu tidak boleh diulang. Kemudian, kolom ketiga diambil 3 angka, karena 2 angka tidak boleh terulang. Maka dikalikan menjadi 5 kali 4 kali 3 hasilnya menjadi 60 bilangan. Kemudian yang B, jika angka-angkanya boleh muncul berulang, maka ketiga kolom tersebut diisi dengan masing-masing 5 angka. Sehingga jika dikalikan, 5 kali 5 kali 5 hasilnya menjadi 125 bilangan. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi permutasi, kita pelajari dulu tentang notasi faktorial. Faktorial itu adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari n sampai dengan 1. Faktorial dilambangkan dengan n faktorial. Simbolnya seperti yang tercantum di depan ya, dan didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali dan seterusnya sehingga
dikali 3 kali 2 kali 1 dengan 0 faktorial sama dengan 1. Sebagai contoh berikut, 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga hasilnya adalah 120. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai permutasi. Permutasi adalah susunan yang mungkin dari sejumlah unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Rumusnya adalah sebagai berikut. N dikali N-1 dikali N-2 dikali dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1, di mana N adalah banyaknya unsur. Sebagai contoh, tentukan banyaknya bilangan yang dapat disusun dari angka 5, 7, dan 9 jika tidak boleh ada angka yang sama. Maka jawabannya adalah diketahui banyaknya angka adalah 3. Sehingga permutasi 3 dari 3 adalah 3 faktorial. 3 faktorial adalah sama dengan 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 6 bilangan. Perlu diketahui 6 bilangan itu adalah 579, 597, 759, 795, 975, dan 957. Permutasi dikelompokkan menjadi beberapa jenis berikut. Yang pertama, permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Rumusnya adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, tentukan banyaknya susunan 3 huruf dari huruf-huruf A, B, C, D, E, dan F. Maka jawabannya adalah perlu diketahui masalah di atas adalah masalah permutasi 3 unsur dari 6 unsur. Sehingga permutasi 3 dari 6 adalah sama dengan 6 faktorial per 6 min 3 faktorial. Sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Diuraikan menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Mengapa penguraian 6 faktorial hanya sampai 3 faktorial? Tidak diuraikan menjadi 3 kali 2 kali 1? Karena pembagiannya adalah 3 faktorial, sehingga cukup disederhanakan hingga 3 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4. 3 faktorial dibagi 3 faktorial adalah sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 120. Yang kedua adalah permutasi yang memuat unsur yang sama. Rumusnya adalah sebagai berikut. Contohnya, berapa kata dapat disusun dengan semua huruf pada kata-kata? Jawabannya adalah karena ada 2 huruf yang sama, yaitu K2 huruf dan A2 huruf, maka permutasinya adalah sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. 5 faktorial adalah banyaknya huruf. 2 faktorial yang pertama adalah jumlah huruf K. 2 faktorial yang kedua adalah jumlah huruf A. Sehingga sama dengan diuraikan menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Dibagi yang pertama, 2 faktorial diuraikan menjadi 2 kali 1.
2 faktorial yang kedua tidak perlu diuraikan, karena pada pembilang ada 2 faktorial. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 5 kali 4 kali 3 dibagi 2 kali 1. Hasilnya sama dengan 60 dibagi 2. Sehingga hasil akhirnya adalah sama dengan 30. Selanjutnya, yang ketiga adalah permutasi siklis. Rumusnya adalah sebagai berikut. N-1 faktorial, di mana N adalah banyaknya objek. Contohnya adalah sebagai berikut. Dalam suatu pertemuan, ada 8 peserta akan menempati 8 kursi yang mengelilingi meja bundar. Berapa banyak susunan yang mungkin terjadi? Jawabannya, banyaknya objek adalah 8. Sehingga permutasi siklis dari 8 adalah sama dengan 8 dikurangi 1 faktorial. Sama dengan 8 min 1 adalah 7. Maka 7 faktorial adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 5040 susunan. Selanjutnya, yang terakhir adalah permutasi berulang. Permutasi dengan pengulangan atau pemulihan, rumusnya adalah sebagai berikut. N pangkat R, di mana R unsur diambil dari N unsur yang tersedia, di mana unsur-unsur yang tersedia dapat dipilih secara berulang. Maka banyak permutasinya adalah N pangkat R. Sebagai contoh berikut. Berapa banyak susunan 3 huruf yang diambil dari huruf-huruf R, A, B, dan U jika unsur-unsur yang tersedia itu boleh ditulis berulang? Maka jawabannya adalah diketahui banyaknya huruf adalah 4. Dan huruf yang diambil adalah 3. Sehingga permutasi berulangnya adalah 4 pangkat 3. Hasil akhirnya adalah 64 susunan. Sekian pembahasan materi kaidah pencacahan dengan metode aturan pengisian tempat dan permutasi. Pertemuan berikutnya, materi yang akan kita pelajari adalah kaidah pencacahan dengan metode kombinasi dan peluang kejadian. Untuk form absen dan evaluasi ada di bawah judul ya. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.